Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 19 dan teksnya ayat 1 sampai 15. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Seorang Lewi yang tinggal di balik pegunungan Efraim itu datang ke Betlehem supaya membawa kembali guntingnya, dan dia tinggal di sana selama 5 hari lamanya. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 15. Sesudah dia berangkat, sebentar lagi matahari terbenam. Dia masuk ke kota Gibea untuk bermalam, sebab kota itu kepunyaan suku Benyamin, orang Israel. Kesimpulannya, seorang perempuan meninggalkan suami setelah main serong, tetapi suami seorang Lewi yang tinggal di balik pegunungan Efraim itu datang ke rumah ayahnya di Betlehem supaya membawa kembali. Ini bukan cerita romantik. Perempuan itu adalah gundik. Laki-laki itu memiliki gundik untuk mendapat keturunan atau memuaskan hawa nafsunya. Apapun, ayah perempuan itu menyediakan makanan dan minuman selama 5 hari supaya menyenangkan hati orang Lewi itu. Dalam mereka tidak ada Allah. Mereka hanya konsentrasinya kepada pergundikan hawa nafsu, kesenangan jasmani. Orang Lewi itu menikmati semua ini sampai matahari telah mulai turun. Kemudian ingin berangkat pada waktu sudah terlambat. Sudah tidak bisa berpikir dengan normal. Sebentar lagi matahari terbenam. Jadi bujangnya berkata akan bermalam di kota Yebus, tetapi seorang Lewi memilih akan bermalam di kota kepunyaan orang Israel. Kemudian mereka baru masuk ke Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk malam. Ajaran tentang Allahnya hari ini pun juga tidak dijelaskan tentang Tuhan ketika tidak ada raja di Israel. Ya, memang mereka berbuatnya hanya menurut pandangannya diri sendiri. Tidak berpikir tentang rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang perempuan meninggalkan suami setelah main serong. Suami seorang Lewi yang tinggal di balik pegunungan Efraim itu datang ke rumah ayah guntingnya di Betlehem supaya membawa kembali. Kalau begitu memang di sini tulisnya main serongnya perempuan. Jadi kesalahannya dari perempuan. Namun suaminya datang ke sananya untuk membawa dia dan untuk menyenangkan hati dianya. Yang itu artinya beberapa ahli Tauratnya katakan demikian, ahli Alkitabnya katakan demikian itu. Memang berselingkuhnya suami dulu, sehingga perempuan juga begitu main serongnya. Ya, namun tidak dijelaskan dalam Alkitabnya. Kedua, ayah perempuan itu menyediakan makanan dan minuman selama 5 hari supaya menyenangkan hati orang Lewi itu. Pada hari ke-5 waktu terlambat, seorang Lewi berangkat pada waktu sudah terlambat. Mereka tidak bisa berpikir dengan normal-normalnya. Ya, hanya menyenangkan makanan, menyenangkan minuman itu secara jasmani punya. Namun sebenarnya harus pulang ke tempatnya. Namun pada waktu sudah terlambat, itu sudah tidak bisa berpikir dengan normal. Ketiga, bujangnya berkata akan bermalam di kota Yebus, tetapi seorang Lewi memilih akan bermalam di kota kepunyaan orang Israel. Kemudian mereka baru masuk ke Gibea, kepunyaan suku Benyamin, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk malam. Maksudnya, memang orang Lewinya berpikir kota orang asing itu tidak layak untuk bermalam, sehingga dia pilihnya kota di dalam kepunyaan suku orang Israel. Namun masalahnya dari ini juga terjadi aplikasinya. Pertama, jangan menjadi pendatang dengan keinginan sendiri.
harus berjaga tempat yang Tuhan utus Anda. Ya, ini pentingnya. Orang Lewi, dia juga sebagai pendatang di daerah pegunungan Efraimnya. Kenapa? Orang Lewinya tidak boleh demikian itu. Namun dia juga menjadi pendatang. Sepertinya seorang muda orang Lewi di dalam rumah Mika. Memang pasti dia juga sekarang bekerjanya sepertinya imam di dalam rumah seorang atau imam di daerah itu juga. Itu pun juga tidak boleh. Zaman sekarangnya kita harus melayaninya di tempat yang diutuskan. Kedua, janganlah menjadi mabuk dengan hawa nafsu, makan minum dalam menikmati duniawi secara jasmani. Ya, karena pada waktu datang orang Lewi itu sudah menikmatinya hanya makan minuman, dan dia datangnya untuk hawa nafsunya begitu, sehingga dia sudah tidak layak sebagai orang Lewi atau sebagai hamba Tuhannya. Prakteknya, tetap berposisi yang Tuhan izinkan kepada Anda dimanapun, yang baik atau tidak baik pun. Jangan meninggalkan dengan pikirannya sendiri supaya memuaskan keinginan daging. Ya, memang ke tempat itu lebih puaskan keinginan daging saya. Di sana pun ada juga yang baik secara jasmaninya, secara keinginannya. Tidak boleh itu. Kita harus tetap berposisi yang Tuhan izinkan. Sudah diutuskan oleh memang sebagai memang ada yang sudah diutuskan dari sinode-sinode atau dari gereja, dimanapun kita harus berjaga posisi di tempat itu. Itu bukan diutuskan oleh manusia. Kita sudah diutuskan oleh Tuhan. Harus ingat ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.